Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, walaupun ini di channelnya Duyan Anggara. Tadi tak pikir mau ngomong, ketemu lagi dengan saya Fadli, bukan di channelnya. Bukan di channelnya NFC Forex TV. Biasanya kan gitu kan. Yang tempatnya para trader Nusantara teredukasi itu gitu. Oke. Kali ini kita bajak channelnya Mas Duyan Anggara karena komunitas Forex NFC dan mungkin mostly trader di luaran sana ini Mas. Ini punya kegelisahan. Wah. Kegelisahan yang umum terasa berkaitan mungkin dengan resesi. Isu resesi mungkin. Isu resesi. Oke. Ya. Jadi selama ini kan bukan selama ini ya, beberapa bulan terakhir ini kan kita mulai menerima isu-isu yang berkaitan sama resesi, Mas. Oke. Ada yang bilang, wah jangan-jangan trading ini akan kena pengaruh yang kencang nih, gitu. Terus kita sebagai trader harus apa nih? Terus kalau misalnya resesi terjadi beneran, handlingnya gimana? Gitu. Nah. Kalau nggak resesi, ya kan nggak apa-apa, mungkin nggak terjadi apa-apa. Kalau ada apa-apa gimana? Kita sebagai trader ini perlu ada persiapan apa gitu misalnya. Ini mumpung di channel YouTube-nya Mas Angga ya, jadi sekalian kita bajak aja. Kita tanya nih, mungkin dirimu bisa ceritain ke teman-teman Mas. Versinya Duyan Anggara berkaitan sama isu resesi yang sedang mendekat nih. Ya kita juga nggak tahu akan datang beneran nyampe enggak ke kita sebagai profesional forex trader gitu ya, sebagai seorang forex trader itu perlu ngapain? Gimana tanggapanmu coba? Oke. Disclaimer teman-teman, ini adalah bagaimana saya mempersiapkan diri saya di 2023, lebih tepatnya gitu ya. Karena ini mungkin ini kan penghujung tahun 2022 ya, nih Mas. Ini bukan professional advice ya, dan ini juga bukan financial advice ya. Jadi kalau ditanya, Mas, 2023 resesi apa pengaruhnya buat trader gitu? Buat saya secara pribadi, kalaupun kita nggak tahu ya 2023 akan resesi atau tidak. Tapi kalau terjadi resesi, saya akan melakukan apa yang saya lakukan di tahun 2021, 2022 dan seterusnya. Oke. Sama kayak pertanyaan Mas. Ini ada pandemi COVID-19. Oke. Nah, itu ya. Apa pengaruhnya terhadap trader? Jawabannya ya, saya akan tetap trading seperti biasa, seperti sebelum ada COVID-19. Sama ketika tahun 2023 resesi gitu. Apa pengaruhnya? Jadi kalau kita step back dulu Mas ya. Oke. Kalau seandainya 2023 beneran resesi, kita perlu sadar kita ini adalah retail trader. Atau di sisi lain kita adalah rakyat Indonesia, orang biasa. Trader. Jadi sebenarnya isu resesi ini tidak berdampak sangat besar buat kita, kecuali nanti dampaknya adalah inflasi atau kenaikan barang-barang. Di luar itu dampaknya nggak gede banget karena kan Mas trader ya. Ya Mas Fadli kan bukan orang yang invest jutaan dolar atau miliaran dolar di perusahaan teknologi di Indonesia. Ya. Sampean juga bukan orang yang invest miliaran dolar di sektor energi misalnya. Ya. Atau sampean invest miliaran dolar di sektor pariwisata gitu. Itu sangat kena dampak ya Mas kalau bisa resesi. jadi kan ya? Betul. Kita nggak tahu, tapi kan sampean bukan itu kan maksudnya. Ya, aku semakin bersyukur nih. Sampean kan bukan orang yang invest miliaran dolar untuk bangun apa gitu di Indonesia. Ya. Nah kalau sampean adalah contoh-contoh tadi, orang-orang yang punya investasi jutaan atau miliaran dolar di sektor-sektor tertentu di Republik ini, mungkin teman-teman punya perusahaan yang gede banget, punya puluhan ribu karyawan. Mungkin perlu berpikir apa yang perlu maka ya kalau teman-teman adalah orang itu, teman-teman pasti nggak akan nonton video ini anyway. Saya tidak layak ngasih nasihat ya kan ya. Satu, saya nggak layak ngasih nasihat karena teman-teman pasti lebih jago dari saya dalam banyak hal kalau teman-teman punya investasi miliaran dolar. Dan kedua, video ini juga nggak relevan buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman adalah orang seperti saya, orang biasa gitu ya, seorang forex trader, maka dampak dari resesi buat kita nggak gimana-gimana banget, kecuali dampak nanti buat keluarga kita, yaitu dengan bisa jadi misalnya inflasi, kenaikan harga-harga barang. Ya. Nah, jadi buat kita secara langsung ya. Ini kan kalau gitu kan dampaknya mungkin dampak secara ekonomi terhadap identitas diri kita selain trader. Gitu, sebagai kepala keluarga, sebagai masyarakat akan berdampak. Dampaknya di mana ya tadi, inflasi, barang-barang naik, harga-harga mahal. Gimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya ya naikkan income kan gitu.
Betul. Jadi kalau misalnya 2022 income kita misalnya let's say 10 juta gitu ya. 2023 let's say ada inflasinya tinggi. Ya kalau teman-teman bisa menjaga kenaikan income kita jauh di atas inflasi ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Betul. Nggak ada masalah kalau misalnya income kita naik 50% di 2023 gitu ya. Ya harusnya nggak akan terdampak yang gimana-gimana banget kalau terjadi resesi di 2023. Di 2023 gitu ya. Kecuali teman-teman adalah pemilik Tesla gitu ya, mungkin terdampak. Tapi kalau buat kita ya tadi dampaknya paling harga barang-barang. Jadi buat kita yang pertama ya gimana caranya kita naikin income. Oke. Nah, kalau buat kita sebagai trader dampaknya nggak terlalu signifikan bahkan. As a trader ya, kita pisahkan kita sebagai kepala keluarga. Kalau saya Duen Anggara sebagai trader gitu ya, dan dengan isu 2023 ada inflasi gitu ya. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Ya tadi, kalau kita balik lagi, kita adalah seorang trader dan kita pengen menghasilkan income lebih banyak dari trading di 2023, berarti tugas kita adalah gimana caranya kita bisa naikin risk kita dengan sehat. Ya. Artinya kita harus bisa profit. Nah, gimana caranya profit di trading? Nggak ada bedanya. Mau ada inflasi atau nggak ada inflasi, ada resesi nggak ada resesi, caranya sama. Ada covid, nggak ada covid, ada pandemi, nggak ada pandemi. Cara kita making money di dunia trading akan sama dengan cara kita making money pada umumnya, yaitu beli di harga murah, jual di harga mahal. Berarti nggak eksis ya Mas kekhawatiran teman-teman tentang apa sebaiknya kita megang cash money dulu di WD akun tradingnya, takut terjadi apa-apa misalnya? Bisa aja terjadi apa-apa, tapi kalau terjadi apa-apa juga satu teman-teman ya tadi teman-teman pakai broker seperti apa dulu. Kalau broker teman-teman adalah broker yang super regulated dan besar gitu ya, harusnya aman. Harusnya ya nggak signifikan ya. Tadi balik lagi buat kita sebagai trader, justru mungkin ketika terjadi sesuatu dolar naik bagus. Buat trader withdraw-nya lebih banyak. Iya. Kayak misalnya gini, waktu yang biasa withdraw Mas. Oh iya juga. Yang biasa deposit kalau lebih mahal. Deposit jadi mahal. Kayak misalnya waktu Covid tahun 2020-an itu ya. Ya. Tahun 2020 dolar sempat 17.000. Sempat, ya. Buat saya, income saya naik 30-40% tanpa tiba-tiba langsung tanpa terjadi effort tambahan kan gitu. Artinya buat kita nggak banyak hal yang signifikan. Kalau teman-teman seorang trader, gimana cara trader menyikapi resesi? Ada banyak hal yang di luar kontrol kita. Aku juga nggak tahu. Ada banyak hal yang bisa aja terjadi yang kita nggak bisa kontrol. Tapi satu-satunya hal yang bisa kita kontrol adalah bagaimana cara kita menumbuhkan akun kita sehingga kita bisa entry dengan risk yang lebih gede dengan tetap aman dan nyaman, dan juga gimana caranya kita bisa dapat income yang lebih gede buat keluarga kita sehingga ketika terjadi inflasi, kenaikan income kita lebih besar dari kenaikan inflasinya. Buat kita cuma berpikir sampai di situ. Iya. Kontrol kita cuma bisa sampai sana, yang penuh di tangan kita. Karena ya tadi balik lagi, kita dengan asumsi kita adalah seorang retail trader dan seorang kepala keluarga biasa. Beda cerita kalau teman-teman adalah orang yang punya posisi-posisi tertentu. Yes. Buat saya gimana cara teman-teman nyiapin tahun 2023 sebagai seorang trader dan sebagai mungkin saya nggak mewakili semua orang lah. Gimana saya mempersiapkan diri saya di tahun 2023? Yang pertama ya sebagai trader, kalau teman-teman belum punya skill trading ya saatnya teman-teman asah skill trading teman-teman sampai teman-teman benar-benar punya certainty. Buat saya sudah sangat nyaman dengan cara saya trading. Jadi tidak akan ada perbedaan cara saya trading di dalam resesi, tidak ada resesi, ada pandemi, tidak ada pandemi. Cara saya trading akan sama persis. Saya akan beli di harga murah, beli di demand, beli di UFO. Saya akan jual di harga mahal, jual di supply, dijual di UFO. Selesai. Break. Stop loss, buang. Bener, TP. Selesai. That's it. Mau ada apapun ya buat saya harga digerakkan sama tadi, emosi tadi. Emosi manusia, fear and greed ya. Buy low, sell high. Lah, aku justru tertarik teman-teman justru sebenarnya yang Mas Angga bilang tadi. Sebaiknya malah lebih fokus ke gimana caranya naikin risk dengan sehat dan menghasilkan income lebih banyak dari tradingannya. Betul. Gitu. Nah, naikin risk kan harus naikin skill dulu kalau skillnya belum naik kan gitu. Kan naikin risk kan sebenarnya gimana sih cara naikin risk dengan sehat? Ya dengan compounding salah satunya kan gitu. Yes. Dengan compounding, dengan perbesar balance-nya, modalnya. Atau dengan cara teman-teman cari income dari tempat lain untuk bisa top up
Dengan catatan teman-teman terbukti profitable kan ya. Kalau teman-teman nggak terbukti profitable ya jangan naikin risk. Ya. Dengan asumsi teman-teman sudah trading dan teman-teman make money di tahun 2021, 2022, 2023 saatnya 2023 udah nggak ada bedanya. Cara teman-teman trading di tahun lalu akan sama dengan cara teman-teman trading di tahun 2023. Nah, balik lagi sekali lagi teman-teman, ini ya bukan financial advice ya. Bisa nggak kita ngalami margin call di tahun 2023? Bisa aja. Iya, tetap. Kalau tiba-tiba manajemen yang sehat juga ya. Kalau nggak ya margin call aja. Kalau tiba-tiba ada perang nuklir kan gitu. Kemarin saya mengutip kata-katanya Coach R7. Oke. Beliau gini, Coach R7 ini adalah coach yang ngajar bootcamp scalper teman-teman. Beliau bilang gini, kapan ada hal luar biasa terjadi? Kalau ada roket dari suatu negara mendarat di negara lain. Oke. Ya mungkin kita bisa SL, kita bisa margin call. Ya kalau harga tiba-tiba nge-gap 2.000 pips, 3.000 pips ya SL nggak ada yang nangkep kan gitu. Ya MC aja, mau pakai SL nggak pakai SL juga bisa MC kan gitu. Betul. Maksudnya bukan kita bilang nggak mungkin MC, tapi kan untuk itu terjadi mas, harus ada sesuatu yang sangat besar. Kalau ada negara di hari ini ya, di tahun-tahun sekarang ini ada negara ngirim bom nuklir ke negara lain. Itu kan kejahatan yang sangat besar mas, dan hanya dilakukan oleh orang gila. Dan kemungkinan besar itu nggak akan terjadi karena pemimpin dunia tidak gila gitu. Fakta dia jadi pemimpin dunia. Fakta dia saat ini jadi pemimpin dunia karena dia tidak gila makanya. Jadi tapi ada nggak kemungkinan itu terjadi? Ya ada. Kita nggak bisa bilang nggak mungkin terjadi juga. Jadi tapi kalau cuman tadi inflasi gitu, dalam hal-hal seperti itu sih, buat kita sebagai trader nggak akan ada banyak perbedaan signifikan yang perlu kita lakukan. Jadi teman-teman boleh merasa tenang lah ya. Iya, kalau kecuali teman-teman belum bisa profit konsisten ya, sebelum 2023 masih ada waktu ya teman-teman. Selama Desember ini mungkin teman-teman libur, teman-teman silahkan naikin skill tradingnya. Naikin skill tradingnya, belajar lagi, backtesting lagi gitu ya, sampai teman-teman bisa nyaman dengan risk yang teman-teman sekarang. Begitu terbukti making money, teman-teman trading dengan risk yang lebih besar lagi dan tetap dengan nyaman. Gimana caranya naikin risk ya tadi? Bisa dengan nambah deposit, bisa dengan naikin lot, profitnya di compounding tadi, atau di sehingga lotnya naik. Nah ketika lotnya naik di 2023, teman-teman bisa making money lebih tinggi dari apapun angka inflasinya. Ya teman-teman nggak ada masalah dengan resesi. Hidupnya atau baik aja harusnya. Teman-teman juga bisa belajar skill lain yang mungkin bisa menambah income ke teman-teman semua. Saya belajar apa? Saya 2023 ini belajar banyak hal mas. Saya belajar 2022 ini saya belajar tentang yang selain trading mas. Di luar trading ya. Di luar trading saya lagi belajar tentang sosial media. Saya lagi belajar tentang lebih dalam lagi tentang Facebook Ads, marketing ya. Saya belajar tentang marketing gitu. Jadi itu cara saya mempersiapkan ketika terjadi resesi. Karena menurut saya resesi ini adalah kesempatan di mana akan terjadi transfer uang dari orang yang tidak siap ke yang siap. Yang tidak ngerti cara ngelakuinnya ke yang ngerti ya. Yes, jadi justru bisa jadi resesi ini a good thing bagi sebagian orang ya. Tapi ini bad thing buat banyak orang. Saya nggak berdoa akan terjadi resesi ya. Saya berharap sih tidak terjadi karena apapun yang terjadi nggak akan enak buat banyak orang. Tapi kalaupun itu terjadi, ya buat kita sebagai trader harusnya tidak terlalu berdampak. Yes. Itu aja sih mungkin. So yang perlu teman-teman lakukan ya trading dengan cara teman-teman trading sebelumnya. Warren Buffett pernah ditanya, gimana kalau tahun depan resesi? Kata Warren Buffett, ya saya juga nggak tahu, saya nggak bisa memprediksi. Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi resesi, kata dia. Dan kalaupun tahun depan resesi, kata Warren Buffett, I'm still buying and selling securities I buy and sell today. Nggak ada yang berubah maksudnya ya. Dia bilang kalau tahun depan resesi saya akan beli dan jual. Kalau sekarang saya beli dan jual security yang saya tradingkan hari ini, nanti kalau tahun depan resesi saya juga akan tetap lakukan hal yang sama. Jadi buat kita sebagai trader nggak banyak hal yang signifikan yang dirubah. Gitu. So justru sebenarnya mungkin lebih malah pertanyaannya berkembang ke arah gimana mas bisa lebih cepat lagi naikin skill. Mungkin dirimu bisa bantu teman-teman atau apa yang bisa teman-teman lakuin untuk mempercepat proses dia bisa trade for money. Ya. Gitu. Gimana kalau teman-teman pengen cepat bisa tradingnya bisa menghasilkan dengan konsisten gitu ya. Nah, saran saya teman-teman fokus cari satu jurus. Jadi yang dimaksud berlatih terus-menerus. Nah, ini orang suka salah ya. Nah, orang suka salah ketika
kita bilang gimana caranya teman-teman make money? Teman-teman harus latihan terus-menerus. Yang dimaksud berlatih terus-menerus adalah teman-teman melatih satu disiplin ilmu terus-menerus sampai teman-teman benar-benar mengerti seluk-beluk ilmu itu. Jadi bukan berlatih semua jurus. Nah, ini yang suka salah. Banyak orang ketika kita ngomong, oke, teman-teman dalam trading, teman-teman perlu melatih skill tradingnya. Okay. Nah, ketika kita ngomongin melatih skill trading itu bukan teman-teman belajar ini, belajar itu, indikator ini, indikator itu, ikut mentor A, mentor B, join kelas A, kelas B, kelas C, ikut komunitas A, komunitas B. Abis bukan gitu. Udah tahu semua, gitu. Jadinya gitu. Nanti. Bukan gitu, teman-teman. Yang dimaksud dengan menaikkan skill trading terus-menerus itu adalah teman-teman satu disiplin ilmu, teman-teman asah sampai teman-teman benar-benar ngerti, ini nih makanan saya. Masa bodoh dengan yang lain, saya hanya mau trading jika ada ini. Nah, itu namanya mastery. Ketika teman-teman sudah ada di level itu, teman-teman punya sebuah skill set yang apapun yang terjadi, skill set itu akan nempel di diri teman-teman semua dan gak akan bisa diambil sama orang lain. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita masih punya kita. Jadi bukan teman-teman belajar banyak hal dalam trading, bukan aku harus belajar Elliott Wave, aku harus belajar harmonic pattern, aku harus belajar supply and demand, order block, smart money concept, terus apa lagi ya, Fibonacci analisis gitu. Enggak itu teman-teman. Teman-teman cukup belajar satu disiplin ilmu dan teman-teman latih terus-menerus sampai teman-teman sangat jago di disiplin ilmu itu. Yeah. Buat saya adalah unfill order. Buat saya unfill order atau supply and demand. Buat saya ya gimana cara saya melatih mata saya terus-menerus untuk melihat area supply dan area demand yang bekerja. Jadi saya nggak peduli yang lain, saya hanya peduli supply and demand. Saya hanya akan beli di demand, jual di supply. Beli di UFO, jual di UFO. Beli di harga murah, jual di harga mahal. Apapun yang terjadi di luar sana nggak relevan. Ketika misalnya harga ada di harga murah, buat saya ya udah ini harga murah, saya beli. Kalau salah, buang di mana? Selesai. Batasan salahnya di mana? Stop lossnya di mana? Kalau benar, taking profitnya di mana? Sekarang harga mahal, udah harga mahal berarti saya mau jual. Yang lain nggak relevan. Kalau saya mau jual, kalau salah ya stop lossnya di mana? Taking profitnya di mana? Wow. Nah, tugas kita adalah melatih apapun disiplin ilmu yang teman-teman pakai, rule trading yang teman-teman pakai sehari ini, latih terus-menerus sampai teman-teman benar-benar punya confidence yang sangat tinggi yang bikin teman-teman nggak gampang silau sama teknik orang. Itu susah, Mas. Buat sebagian orang mungkin terkadang lebih nyaman kalau salah itu karena diajarin orang gitu. Kalau misalnya mendingan ikut sinyal, mendingan ikut master A ngomong apa gitu. Itu gimana menemukan? Ya itu tadi, pada akhirnya memang tidak semua orang bisa sampai di level itu. Dan I see. Ya itulah kenapa itu jadi sesuatu yang sesuatu yang ada value-nya. Sama kayak misalnya six pack. Kenapa six pack itu keren? Karena nggak semua orang bisa six pack. Kalau semua orang di jalan-jalan six pack, semua orang six pack udah nggak keren lagi. Karena hanya orang dengan disiplin tertentu yang bisa six pack kan gitu. Sama kayak trading tadi. Sama kayak trading, ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mencapai ke level mastery kan gitu. Ya level mastery itu bukan berarti ngerti semua teknik, bukan ngerti semua jurus, tapi ngerti satu jurus sampai kita ngerti kondisi market ini jurus saya biasanya nggak bekerja dengan baik, sebaiknya saya istirahat. Kondisi-kondisi seperti ini adalah kondisi di mana kita harus menyerang karena ini adalah makanan kita. Kapan kondisi kita harus play great defense. Jadi kapan kita harus nggak ngapa-ngapain. Jadi mastery itu adalah benar-benar mengenal diri kita dan kita nyaman dengan teknik kita. Dan kita udah nggak peduli apapun yang di luar sana. Kita nggak peduli beritanya apa, kita nggak peduli master ngomong apa, kita nggak peduli jurus-jurus teknikal yang aneh-aneh, kita nggak silau dengan apapun postingan-postingan orang di sosial media. Nah, kalau teman-teman udah sampai di titik itu, teman-teman bisa sampai di level mastery. Dan itu mungkin menurut saya hal yang membedakan antara seorang profesional dengan seorang pemula. Seorang profesional tuh mostly ya cuman ngerti satu disiplin ilmu. Yang jago. Ya mungkin dia ngerti banyak hal, cuman dia punya satu hal yang benar-benar dia asah terus-menerus. Ya, kalau buat saya ya supply and demand, UFO. Karena menurut saya ya itu bagaimana market bekerja. Di luar itu saya bahkan nggak paham, saya juga nggak tahu dan seringkali saya buka chart ya memang saya nggak ngerti marketnya gimana. Nah kalau nggak ngerti ya selesai, tutup chart. Saya hanya trading di kondisi market yang saya mengerti. Saya hanya trading jika semuanya terlihat mudah.
saya hanya trading jika semuanya terlihat jelas. Jelas. Ketika kondisinya nggak ngerti ya saya ngomong aja saya nggak ngerti gitu, selesai. Nggak perlu mengerti semua hal. Betul. Nah, jadi mendingan spesifik ya, daripada ngerti dikit-dikit. Nah, mungkin itu justru yang perlu teman-teman persiapkan as a trader untuk menghadapi 2023, 2024, 2025, 26, 27 dan seterusnya. Teman-teman akan taking ribuan transaksi. So, kalau teman-teman memang pengen jadi seorang trader, mulai sekarang teman-teman putuskan apa jurus yang pengen teman-teman perdalam di dunia trading. Perdalam itu sampai teman-teman merasa persetan dengan yang lain. Ini role trading saya hanya trading jika ada ini. Nah, kalau teman-teman pengen copy style saya gitu ya, kalau teman-teman memang pengen melakukan apa yang saya lakukan, nanti teman-teman silahkan cek link di bawah video ini. Teman-teman bisa daftar ke di webinar terdekat ya. Ya, komen-komen aja lah di bawah, nanti pasti ada yang balas kok. Iya. Kapan jadwal webinar terdekat gitu. Nah, nanti kita akan bahas setiap itu. Bulan soalnya Mas Angga kan bikin webinar dan gratis, Mas. Betul, dan gratis. So kalau teman-teman pengen dihadirin, dan teman-teman bedanya kalau di video gini kan teman-teman nonton dan belajar ya. Kalau di webinar kan bisa nanya langsung. Betul, jadi kan teman-teman kasus langsung. Cari aja nanti link di bawah video ini atau teman-teman komen di bawah video ini, Mas, kapan jadwal webinar terdekat, dan tim kita akan infoin ke teman-teman kapan jadwal webinar terdekat. Kalau teman-teman memang benar-benar pengen meningkatkan skill tradingnya ke the next level, ke level mastery. Dan disclaimer tadi, teman-teman nggak akan belajar banyak jurus yang fancy yang aneh-aneh, karena ya saya nggak tahu apa. Saya tahunya cuma supply and demand, unfill order. Di luar itu saya nggak consider expert lah. Ya, nggak usah. Ya. Kata-katanya itu. Di luar itu saya so-so lah. Iya. Bukan orang yang layak didengarkan lah. Ya. Tapi kalau teman-teman ngomongin supply and demand, ngomongin unfill order, lebih spesifik lagi unfill order di forex market, lebih spesifik lagi trading swing dengan unfill order di forex market, ya. Saya nggak tahu ya, karena saya nggak lihat banyak orang, tapi menurut saya salah satu orang yang mengerti supply and demand, dan menurut saya layak ngajar. Ya, menurut saya ngerti apa yang saya lakukan lah. Gitu. Mas Angga nggak akan ngasih jawaban yang. Ya, kalau sombongnya saya sih ya, kalau ngomongin UFO ya akan sangat spesifik, teman-teman. Di dunia ini orang yang punya zone lebih bagus dari saya. Siapa ya? Gawat, kalau dia nanya siapa ya tuh kayaknya belum ada. Menurut saya loh, Mas. Iya kan, boleh. Channel juga channelmu nih. Tapi serius. Aku hanya berani ngomong gitu kalau ngomongin unfill order, Mas. Di luar itu saya nggak berani ngomong. Dan saya pun mengakuinya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngomongin ya itu betul. Bukan apakah itu artinya saya sombongnya, enggak, itu artinya saya benar-benar meyakini apa yang saya lakukan, sangat percaya. Sampai saya nggak silau sama apapun yang dilakukan oleh orang lain di unfill order. Iya. Saya yakin dengan data saya yakin dengan skill saya, karena saya lakukannya ribuan kali, itu aja sih. Apakah di luar sana ada orang yang lebih jago dari saya tentang unfill order? Bisa jadi. Ya pasti banyak. Ya. Bukan bisa jadi, pasti banyak. Kirain sampean mau bilang belum tentu. Cuman kan kalau ditanya Ronaldo kan in my mind I'm the best, kan gitu maksudnya, Mas. Ronaldo kan gitu. Itu adalah mindset yang saya lakukan. Ibrahimovic kan juga gitu. Di kepala saya ya di industri ini saya yang terbaik. Di titik ini menurut Ronaldo kan gitu. Apakah ya yang lain pasti juga ada yang lebih baik kan gitu. Cuman saya tuh pengen teman-teman sampai di level itu gitu, maksudnya. Bahkan teman-teman boleh peduli setan Mas Angga mau buy atau sell area saya ini. Kalau saya mau buy di sini ya saya buy. Mau Mas Angga sell di situ bukan urusan saya. Saya tahu saya akan buy di sini karena menurut saya ini harga murah. Toh kalaupun saya salah, saya tahu stop loss-nya di mana. Saya tahu persis risiko saya berapa, sehingga apapun yang terjadi di luar itu nggak relevan. Nah, saya pengen teman-teman kayak gitu. Wah. Ya itu yang saya pengen. Jadi saya pengen, saya tuh ikut kelas, Mas. Saya sama mentor saya. Suatu saya ikut kelasnya Jeff Manson. Saya punya area di pair yang sama. Saya nge-buy, Jeff Manson nge-sell. Nggak bergeming saya. Di pair yang sama. Di pair yang sama. Ya, jaraknya beda sih. Dia sell di atas, saya buy di bawah. Dan saya nggak bergeming. Saya tahu angka saya tahu style saya tahu data saya. Dan kebetulan hari itu saya yang profit. Next time, sama juga kasusnya, ketemu Todd Davis. Saya nge-sell, dia nge-buy. Tetap tidak bergeming. Saya yang SL. Tapi ya nggak masalah. Gitu. Ya, tapi kan tahu sampai mana, kan ada stop loss-nya. Kalau salah kan saya tahu resiko saya berapa dan saya sudah siap dengan resikonya. Nah, saya pengen teman-teman kayak gitu, itu aja sih. Jadi
teman-teman merasa oke, saya sangat mengerti style trading saya, dan itu yang akan membuat teman-teman akan survive bukan hanya di 2023 tapi di tahun-tahun mendatang as a trader. Yes. Oke, cek aja link di deskripsi video dan sampai jumpa di webinar. Tunggu jadwalnya ya, belum tahu jadwalnya kapan, cek aja lah nanti komen aja. Nanti ada di kolom deskripsi. Oke, thank you Mas Angga sudah hadir di channelmu sendiri. Oke. Kita ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you and bye-bye.